hipnotis dalam dunia pendidikan. Bagaimana anak menjadi merasa penting, merasa perlu untuk belajar ilmu. Karena kayak sulap gitu ya, muncul guru tuh belajar sulap, belajar dongeng gitu ya. Itu modalitas yang harus dimiliki guru selain mata pelajaran. Tadi ada kisah sama wartawan itu seperti apa, Pak? Ya, dalam cerita itu saya mau menegaskan bahwa sebenarnya tadi balik lagi bahwa hipnotis itu tidak selalu harus ditidurkan. Hipnotis itu tidak selalu harus ditidurkan ya. Contohnya, kenapa si wartawan itu bisa tersugesti? Nah, itu penting nih teman-teman boleh tahu nih ya. Nanti. Pertama, kita ambil sesuatu hal yang umum. Kalau saya bilang misalkan, nanti jam 7, kalau Anda tidak sakit perut dan harimau Anda akan mati, itu kan nggak mungkin. Karena di Indonesia nggak ada orang yang melihara harimau. Iya, nggak ada informasi gitu. itu ya. Ya. Tapi ternyata secara tidak sengaja si wartawan itu punya kucing gitu loh. Nah, ketika dia disugesti jam 7 nanti akan sakit perut atau kucingnya mati, di dalam alam bawah sadarnya dia berpikir lebih baik dia sakit perut daripada kucingnya mati. Gitu loh. Dan dia menunggu waktu itu. Oh gitu. Iya betul. Pada saat dia menunggu, bener nggak nih ya? Bener jam 7 nggak bener. Ya. Nah, secara biologis metabolismenya itu berjalan berdasarkan pikirannya. Betul Pak, betul. Akhirnya tidak disengaja atau bagaimana prosesnya dia sakit perut menjelang jam 7 itu. Jam 7 itu ya, benar-benar. Nah, ini sugesti yang bisa kita berikan gitu. Kita bisa memberikan sugesti yang sifatnya umum kepada orang-orang. Benar-benar gitu loh. Kalau ya orang dari pola pikir yang salah aja bisa jadi psikosomatis, Pak. Oh ya, betul. Ya, mungkin teman-teman harus tahu psikosomatis itu adalah di mana bukan rasa sakit atau penyakit yang ditimbulkan oleh pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kita. Itu bahaya banget. Makanya selalu berpikiran positif aja ya, Pak ya. Ya. Makanya bangun pagi, begitu kita bangun pagi merasa aduh, kepala kita pusing. Itu bisa 1 hari itu ada pusing. Aduh badan pegel. Bisa 1 hari itu badan pegel. Iya. Jadi bahwa pikiran positif itu sudah kita bina dari ketika kita bangun pagi. Kita bangun pagi buka mata. Betul. Kita bangun pagi, tarik napas dan bersyukur kepada Tuhan dan meminta kesehatan, selesai. Itu cara yang tepat ya, Pak ya. Karena kita akan sehat selama 1 hari itu. Nah, nih tips nih buat teman-teman nih. Jadi teman-teman nih saya yakin pasti ada yang pernah seperti ini, Pak. Bagi orang yang kerja ya. Ketika dia bangun kerja nih, buka mata, hari ini ketemu bos ini. Itu pasti Anda ada pikiran seperti itu ya. Nah, ketika dia menanamkan seperti itu, maka hari itu dia kerjanya pasti males ya, Pak. Betul. Males dan ya udah nggak mau ketemu si bos itu gitu ya, Pak ya. Ya, makanya ada istilah I hate Monday gitu kan. Karena biasanya hari Senin itu pekerjaan numpuk. Nah, pertama yang kuliah yang kerja 5 hari ya. Begitu Jumat, Sabtu Minggu, pekerjaan Sabtu Minggu dikerjakan di hari Senin. Sehingga orang membenci hari Senin gitu loh. Kenapa? Karena pikiran dia membenci hari Senin, pasti pekerjaan 2 hari di Jumat, di Sabtu dan Minggu akan dikerjakan di hari Senin. Gitu loh. Betul. Nah, itu yang harus kita rubah juga gitu loh. Bahwa setiap hari itu harus kita nikmati. Betul. Nikmati beban itu ya memang harus kita jalani. Jadi lebih ke tempat tantangan ya, Pak. Ya, menikmati, mencintai pekerjaan itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Makanya saya tadi pagi bikin status gitu ya. Orang yang bisa bahagia itu hanya orang-orang yang bersyukur. Ya, setuju. Ya, orang yang bahagia itu hanya orang-orang yang bisa bersyukur. Kalau kita tidak bisa bersyukur, bukan masalah makan, bukan pada materinya. Kita bisa bahagia ketika kita makan hanya dengan nasi dan ikan asin. Betul. Karena kita bersyukur. Dengan teman-teman makan ikan asin, kita bisa lahap. Belum tentu orang yang makan enak di restoran enak, dia juga bahagia. Betul. Karena tidak bersyukur. Gitu. Kalau di Sunda itu
nikmatnya botram, Pak. Meskipun dengan apa ya, ikan asin, ikan teri dengan sambal, itu ketika keluar itulah energi kita yang kumpul ya, Pak ya. Iya. Kenikmatan itu. Kenikmatan itu. Makanya aneh, iya, orang itu bilang ngomong ketika, Bas, kalau kita rame-rame tuh enak, tapi kenapa ketika gue makan di hotel nggak menikmati? Oh, itu energinya ya, Pak ya. Karena kebersamaan itu menciptakan suatu suasana yang membuat kita menjadi senang. Betul. Banyak hal-hal yang sebetulnya di dalam keseharian kita yang kita menganggap itu sepele, tapi itu sebetulnya sangat penting. Gitu. Contoh paling tadi ya, selain bangun pagi dengan rasa kebahagiaan, menerima beban apa adanya, rasa syukur, bahwa ibadah itu adalah bentuk sebuah penyadaran kita akan sesuatu yang sudah kita lakukan, gitu loh. Di semua agama ada ritual sebelum masuk ke ibadah utama, itu harus membersihkan diri. Entah itu dengan air, entah itu dengan api. Biasanya selalu ada gitu loh. Ada ya. Kalau di Islam tuh wudu ya. Tinggal wudu tuh. Nah, dengan wudu. Di agama-agama lain juga ada. Ada ya. Sebelum ibadah inti itu pasti kita membersihkan diri. Ada yang dengan cara mandi dan sebagainya. Nah, bagi orang Islam, karena saya Islam, saya akan menggarisbawahi Islam gitu ya. Bahwa wudu itu adalah penyadaran kita. Betul, Pak. Ketika kita berkumur, sadar nggak kita bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang tidak baik dengan mulut kita. Maka kita harus minta maaf. Ya Allah, kalau kita tidak sempat meminta maaf kepada orang yang kita sakiti oleh mulut kita, kita minta kepada Tuhan, kepada Allah, minta maaf. Gitu loh. Bahwa kita sudah melakukan. Dengan itu kita tidak akan melakukan lagi sampai dengan wudhu berikutnya. Betul. Gitu loh. Betul. Begitu juga apa yang kita cium, tangan kita ini mengerjakan apa, gitu ya. Pikiran kita telah memikirkan apa yang buruk-buruk. Kaki kita pernah kemana saja, gitu ya. Kuping mendengar. Ya, bukan hanya sebatas kita membasuh tubuh kita dengan air. Betul. Tapi menyadari bahwa apa yang kita basuh itu adalah membersihkan kita dari laku, dari perbuatan yang kita lakukan dengan elemen-elemen tubuh kita itu. Gitu loh. Betul. Ini wajah ini pernah menyakiti siapa? Iya. Gitu. Mulut ini pernah menyakiti, pikiran ini menyakiti siapa? Betul. Kita mendengar apa yang buruk-buruk gitu. Apa yang dikerjakan oleh tangan selama ini, dari wudhu ke wudhu sekarang, dari wudhu kemarin. Waduh, saya pernah memukul seseorang. Minta maaf dalam hati kepada orang itu dan kepada Tuhan. Dan jangan lakukan berikutnya. Nah, kalau kita bisa menyampai pada titik itu, maka kita akan bersih ketika kita akan menjelang kepada ibadah utama, yaitu sholat. Lebih husu. Lebih husu, karena sudah bersih kan? Iya, sudah bersih. Oh ya, kita udah minta maaf sama manusia, dan kita akan menghadap kepada Tuhan. Gitu loh. Nah, ketika kita salah menerima informasi, maka gigo kan, garbage in, garbage out. Kalau sampah yang masuk ke dalam pikiran kita, yang akan keluar juga sampah. Gitu loh. Kalau keburukan yang masuk ke dalam diri kita, maka kita akan menjadi buruk dengan sendirinya. Bahwa memilih informasi, memilih ilmu, memilih belajar, itu penting. Betul, Pak. Kalau kita harus mengetahui sesuatu yang buruk, pahami dulu keburukan itu. Gitu loh. Wah, saya mau belajar bikin bom. Bikin bom. Bahwa bom itu bisa menghancurkan sekian. Belajar untuk menjadi suatu pengetahuan nggak masalah. Nggak masalah. Gitu loh. Tapi kita tahu bahwa ini berbahaya. Efeknya ya, Pak. Iya. Kita nggak bisa menggunakan sembarangan. Saya punya guru silat. Guru silat saya tuh jago sekali lah. Gitu loh. Suatu saat, dia tidak sengaja. Guru silat saya punya kebiasaan, kalau pagi itu keliling kota naik sepeda ontel. Sepeda ontel ya. Dan dia sederhana, biasanya pakai kaos oblong putih, terus pakai celana batik gitu ya, keliling. Suatu saat karena ada turunan dan sepedanya itu sudah tua, secara tidak sengaja menyerempet mobil seseorang. Dan sebetulnya tidak 100% dia salah gitu. Karena si yang mengenakan mobil juga bawanya juga nggak benar. Nah, yang punya mobil marah keluar, guru silat saya itu ditampar. Pak gitu. Dan dia diam. Dia udah minta maaf Pak, udah ditampar. Wah, hujannya sudah mulai ada geluduk nih teman-teman nih. Berkah ya. Alhamdulillah, kita lanjut. Kita murid-muridnya dapat kabar gitu. Nah, kita mau cari orang itu. Guru saya bilang jangan. Nggak usah. Biarin aja. Nggak ada masalah kok buat saya. Suatu saat guru saya ada perkumpulan perguruan-perguruan silat.
gitu loh. Dan salah satunya yang namanya masternya gitu ya. Masternya ya. Itu adalah guru saya. Dan orang yang dulu pernah keserempet datang dalam acara itu. Wah, itu siapa dia sebenarnya? Dia orang yang cukup terkenal lah di kota itu gitu ya. Yang nyerempet itu. Yang nyerempet yang mobilnya keserempet itu, yang punya mobil. Terus dia lihat, Pak, kayaknya saya kenal sama Bapak ya. Benar, guru saya diam. Saya pernah ketemu Bapak tapi nggak tahu di mana. Gitu. Suatu saat, oh Pak, bukankah Bapak yang dulu pernah nyerempet mobil saya? Ya, guru saya dengan tersenyum dan ngangguk ini. Kok Bapak waktu saat saya tampar diam aja? Oh, dia ngomong gitu ya? Ya, guru saya bilang, bukan apa-apa. Kalau saya bergerak, Bapak bisa celaka, bahkan Bapak bisa mati. Daripada saya membunuh orang, mencelakai orang lain, lebih baik saya diam. Kalau saya ditampar nggak kerasa sakitnya kok. Saya pendekar kok. Kalau Bapak nggak percaya, jangan saya deh. Coba Bapak kalahkan murid saya. Jadi di dalam pelajaran itu saya mendapatkan pelajaran dari guru kita bahwa semakin tinggi ilmu yang kita miliki, semakin tidak bisa kita gunakan sebenarnya. Oh, ilmu padi dipakai ya? Iya, semua ilmu ternyata. Bukan hanya ilmu bela diri ya. Ilmu bela diri itu semakin tinggi, semakin berbahaya. Semakin nggak bisa kita sembarangan. Gerak dikit, habis. Kalau ada perguruan silat yang ribut, lihat pasti mereka baru belajar silatnya baru-baru aja, bannya masih ban putih gitu. Sehingga emosi. Tapi guru-guru besarnya nggak berani. Sama juga dengan ilmu agama. Kalau kita belajar ilmu agama semakin tinggi, semakin susah untuk mengajarkan kepada setiap orang. Karena harus ada pemahaman yang jelas. Kalau salah menyampaikan, akan salah juga pengertian bagi orang itu. Makanya saya bilang, kita mencari guru agama itu adalah bukan guru yang hanya pintar dalam ilmu agama, tapi bijak menyampaikan ilmunya kepada kita. Tahu murid mana yang bisa menerima ilmunya secara utuh dan mana murid yang tidak bisa secara belak-belakan diajarkan ilmunya, karena akan jadi salah paham. Betul. Nggak bisa kalau orang Jawa bilang gebiak uyah gitu ya, ngelempar garam gitu ya, asal aja. Wah, ilmu diberikan, itu salah. Sama seperti kita juga, kita belajar ilmu hipnotis. Kita nggak bisa mengajarkan kepada setiap orang. Wah, gluduknya besar sekali gluduknya. Kita nggak bisa mengajarkan kepada setiap orang ilmu hipnotis kita. Kenapa? Karena ilmu ini bisa juga dijadikan sebuah kejahatan. Kayak pisau Pak ya? Mau motong buah atau untuk membunuh. Iya. Jadi kita harus selektif juga mencari murid. Gitu loh. Nah, besok nih kita akan mengadakan pengajaran hipnotis kepada guru-guru. Kita harus ajarkan apa yang memang dibutuhkan oleh guru-guru. Hal-hal yang memang tidak dibutuhkan, jangan, karena memang juga tidak akan berguna. Iya, betul. Jadi, basicnya dia apa kita masukin aja ya. Dia memahami tentang dasar-dasar hipnotis, dia bisa mempraktekkannya dengan baik. Bagaimana mereka mencoba untuk membuat skrip pengajaran. Kalau di dalam ilmu pendidikan itu ada namanya RPP, Rencana Program Pendidikan. Nah, itu dalam bentuk skrip. Kompetensi ini diberikan dengan cara apa, berapa jam, apa alat bantunya, apa alat peraganya. Nah, dia harus bisa membuat ini secara benar dengan konsep tadi, psikologi yang bisa diterima oleh semua muridnya. Betul. Gitu. Nah, pelajaran untuk menciptakan atau menyusun RPP ini menjadi penting ketika dia memahami ilmu-ilmu hipnotis. Ilmu hipnotis ya. Mereka tidak ingin menjadi seorang psikolog. Mereka tidak ingin menjadi seorang ahli hipnotis. Tapi mereka membutuhkan ilmu itu untuk pekerjaan mereka sebagai pendidik. Atau bidangnya ya. Benar. Jadi kita nggak bisa general memberikan ilmu hipnotis kepada setiap orang. Karena kadang-kadang saya tidak menyalahkan ya. Tapi kadang-kadang ketika kita berbicara tentang ada pendidikan hipnotis, kursus hipnotis, mereka tidak lihat siapa yang ikut di dalam kursus itu, siapa orang yang ikut dalam pendidikan hipnotis itu. Gitu. Lebih kalau pelatihan itu lebih ke umum ya Pak ya. Kayak ya udah nidurin orang lah selesai gitu, ngasih sugesti. Kayak dulu agak risih ya, ketika ada beberapa lembaga yang memberikan gelar melalui kursus hipnotis. Gitu. Gelar-gelar yang bagus dari satu sisi, tapi kita juga harus bijak
ketika memberikan gelar itu. Betul Pak. Jadi jangan sampai salah ya. Ya. Dia belum bisa hipnotis dikasih gelar gitu. Ya. Nah, itu tuh. Belum jam terbangnya itu bahwa ilmu itu juga harus dicoba di jam terbang. Iya, gitu. betul Pak. Dia harus kepentok dengan permasalahan dan sebagainya sehingga dia matang memahami ilmu itu. Baru diberikan gelar. Iya. Banyak juga yang sharing sama saya Pak. Dia udah punya gelar dari ya instansi A, B, C, D. Dia sharing, Bas, kenapa ya saya punya gelar tapi saya nggak bisa hipnotis? Bapak, saya bilang aja, Bapak tuh bukan belajar hipnotis, tapi beli apa? Beli gelar doang, saya bilang kayak gitu. Kalau belajar hipnotis yang sesungguhnya, Bapak harus praktek dan lain-lain, bla 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 seperti itu. Akhirnya sharing lah kita, ketika udah sharing, mereka praktekin pelan-pelan, akhirnya mereka bisa. Begitu sih Pak. Yang parah lagi, saya pernah mendapatkan beberapa bukan pasien ya, saya anggap klien lah, klien gitu ya. lah ya. Yang dia mengikuti kelas atau mengikuti terapi yang disebut hipnoterapi gitu loh. Ternyata si pemberi materi atau si penyembuh itu, si praktisinya itu salah memberikan. Itu yang bahaya Pak, kalau hipnoterapi mah ya. Akhirnya saya harus bongkar dari awal lagi gitu loh. Itu yang berat sebenarnya. Berat itu. Bahwa hipnoterapi itu tidak sembarangan bisa diberikan kepada setiap orang. Ya karena merasa bahwa dia udah bisa punya gelar, punya sertifikat gitu ya. Tapi juga harus diawasi karena jangan sampai anggota-anggota yang memiliki gelar-gelar itu pertama menyalahgunakan. Kedua, dia malpraktek gitu loh. Oh, betul. Sehingga ketika udah parah baru diberikan kepada orang-orang yang betul-betul berkompetensi untuk menyelesaikan itu. Karena kita harus bongkar dari awal kalau orang udah itu. Apa yang di anchor dia nggak tahu, apa yang di ini itu yang repot. Karena setiap metode setiap orang tuh beda-beda. Terus juga sedikit saya sharing sama Bapak. Jadi sebenarnya kalau kita mau melakukan hipnoterapi, alangkah bagusnya ini ya kalau yang saya pribadi ya alangkah bagusnya itu saya gali dulu informasinya, saya script, saya tulis. Ketika saya udah tulis dia keluarnya ini, kita cari nih kebalikannya. Nah ini yang saya dapat, baru itu saya terapkan. Jadi menerapkannya pakai script yang sesuai dengan data yang dia keluarkan yang sekiranya negatif, yang dia keluarkan kita masukinnya yang positif. Jadi seperti itu. Ada yang beberapa praktisi mungkin ya Pak ya adalah saya tahu dia tidak menerapkan pakai script Pak, tapi asal dia tahu datanya, diingetin, diapalin, tiba-tiba dia keluar secara impromptu. Impromptu itu baik nggak Pak? Nah pertanyaannya adalah impromptu itu baik nggak Pak untuk hipnoterapi? Bukan hipnotis panggung ya, kalau hipnotis panggung pasti baik. Tapi impromptu itu baik atau tidak untuk kita melakukan hipnoterapi ke seseorang atau pasien atau suite kita? Kalau pengobatan itu kan larinya harus dari analisa. Ya, analisa. Ya, gitu loh. Kita nggak bisa improvisasi gitu, atau impromptu gitu kan. Nah, kenapa? Karena kalau betul impromptunya itu adalah pas tepat. Gitu kan. Itu kan sebenarnya gambling. Betul. Tepat atau tidaknya. Tapi kalau kita punya data, kita punya analisa, nah kita akan bisa melakukan satu terapi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Gitu loh. Betul. Contohnya paling kecil yang tadi yang kita bicarakan di awal ya, tentang bagaimana sebetulnya kita mendekati sujet atau objek kita dengan cara yang tepat. Karena informasi yang salah akan tersalah juga diterima oleh cara mereka berpikir. Mereka berpikir ya. Itu yang paling bahaya. Contoh, ketika kita memberikan sugesti kepada orang yang kecanduan narkoba. Salah satu dasarnya kan pasti kalau kamu tetap menggunakan narkoba, kalau kamu nggak ditangkap polisi, ya kamu akan mati overdosis karena narkoba. Dasarnya itu dengan kalimat apapun, itu ya. pasti yang akan diberikan disuges ke otaknya adalah itu. Nah, kalau kita salah gitu ya, saya pernah kejadian ada pasien yang sudah salah dihipnotis, di hipnoterapi gitu. Jadi dia ketakutan sama orang yang berseragam. Ada satpam lewat, kabur, panas dingin. Gitu. Ada, pokoknya karena dia berpikir bahwa yang berseragam itu adalah petugas. Salah satu sugestinya kalau kamu tetap pakai narkoba, kamu akan ditangkap. Nah, itu adalah sebenarnya profesi hipnoterapi ya, praktisi hipnoterapi itu sangat beresiko untuk suite kita ya. Iya. Luar biasa ya. Nggak bisa sembarangan. Orang harus jangankan ya Pak ya. Jangankan hipnoterapi ya, state hipnotis aja juga nggak bisa sembarangan kan. Kita garis bawahi karena saya spesialis dari awal state hipnosis.
Ada kejadian menarik, Pak. Cerita dulu dikit. Ketika saya melakukan state hipnosis, otomatis kan sugesti saya kan banyak, Pak. Ya kan? Banyak nih. Dulu saya belum pengembangan nih, banyak ketika Anda lupa namanya, terus juga mulut Anda pahit, mata Anda susah dibuka, bla bla bla, banyak lah intinya sugesti yang masuk ke dalam diri dia. Nah, di situ tuh Pak, saya salahnya dulu ya, melakukan atau memberikan normalnya itu adalah satu-satu sugestinya, padahal global kan bisa Pak. Oke, untuk Anda semuanya, Anda lupakan mata Anda tidak bisa membuka, jadi mata Anda bisa buka, Anda sekarang mulutnya tidak pahit lagi, dan lain-lain. Nah, itu yang terjadi sama orang tersebut, malah campur aduk Pak. Gitu. Saya pelajari, saya kaji, ternyata ya itu simple sebenarnya, hal yang sangat simple. Jadi kenapa saya harus sebutkan satu-satu? Karena kan ketika kita berikan sebuah perintah kepada dia, dia akan menerima dengan legowo, kata Jawanya. Ya udah, lupakan semua perintah dan sugesti dari saya, selesai dong. Iya kan? Itu kuncinya. Dan itu saya terapkan sampai saat ini. Dulu belum pengembangan, ya itu ada kesalahan lah, ada satu kesalahan lah dalam state hipnosis, dan saya perbaiki suyet itu, dan suyet itu alhamdulillahnya udah normal kembali. Di awal-awal saya bahayanya seperti itu ya Pak ya. Di awal-awal saya state hipnotis gitu ya, saya juga mengalami hal-hal yang unik gitu loh. Contohnya ketika saya diminta show di sebuah acara militer. Nah, betul. Karena militer itu selalu apa yang disampaikan itu adalah perintah. Itu adalah komando. Maka semua orang akan mengikuti. Betul. Ketika saya ambil 10 orang, saya sugesti untuk tidur, itu semua satu ruangan tidur. Karena semua yang saya ucapkan menjadi perintah buat mereka. Betul. Nah, kalau kita nggak tahu siapa objek kita, siapa penonton kita, akan terjadi seperti itu. Ketika disuruh tidur semua, siapa yang mau nonton, gitu kan? Akhirnya nggak bisa dijalankan proses itu. Karena di otak mereka apapun yang diperintahkan adalah komando. Semua menerima itu, dan itu sudah terkondisi oleh mereka. Apapun modalitas informasi mereka sudah terbiasa untuk menerima komando, menerima perintah. Betul. Karena pemahaman audiens, pemahaman suyet yang di atas panggung itu penting gitu. Nggak sembarangan sebenarnya. Betul. Orang bilang, wah kalau udah diajarin ada kursus hipnotis 1 hari gitu kan. Terus abis itu besoknya anak yang ikut itu udah bisa show gitu, udah mengadakan show. Ya akhirnya kejadiannya gitu. Pengalaman itu penting. Jam terbang jam terbang itu penting. Makanya ya itu, di setiap perjalanan karir kita tuh menemukan hal-hal yang tidak terduga Pak, pada saat di atas panggung. Makanya sekarang kalau order saya tentang sulap, saya selalu memberikan kuesioner kepada IO atau pada pengguna jasa. Yang nonton tuh berapa orang? Oh, dianalisis dulu ya. Tingkat pendidikannya bagaimana? Tingkat ekonominya bagaimana? Itu penting. Gitu loh. Kalau saya pernah sulap di acara salah satu perusahaan insurance gitu kan, asuransi. Saya harus tahu betul yang datang itu adalah berapa persen yang memang mereka tingkat agentnya adalah tingkat atas, dan berapa yang baru agent baru gitu loh. Karena ini akan berbeda cara menangkapnya gitu loh. Beda kalau umum gampang ya. Ya, kalau umum kita bisa gebiak-uyah kalau kata orang Jawa. Udah lempar. Ada yang mau nerima atau tidak itu urusan lain gitu kan. Tapi ketika kita berbicara tentang sebuah konsep pertunjukan dalam forum tertentu, kita harus paham. Bener, Pak. Audiens kita harus matang betul. Baru kita susun. Nah, tidak banyak pesulap yang menulis skrip. Betul. Saya terbiasa karena memang saya sekolah di kesenian, di teater gitu ya, dan di perfilman, di mana saya biasa untuk menulis skrip, naskah, maka semua pertunjukan saya pasti terskrip. Di skrip ya. Ada naskahnya. Betul. Naskah ini selalu 2. Naskah orang awam yang saya berikan kepada klien saya, kepada pengguna jasa saya, dan naskah untuk teman-teman satu tim, yaitu naskah-naskah teknik. Jadi ada 2 skrip. Iya. Karena kalau kita bicara dengan orang awam, kita nggak bisa pakai bahasa-bahasa teknik magician gitu loh. Yang hanya magician yang tahu. Gitu. Forcing seperti apa. Beda flying dan floating itu bagaimana gitu kan. Bingung apa? Apa nih flying, apa nih floating misalkan.
Tapi kalau kepada orang awam ya udah ngambang, terbang gitu kan. Bahasa-bahasa yang lebih mereka bisa, oh itu terbang, iya. Jadi mereka sudah tahu ketika akan meng-hire jasa saya, berapa yang harus dia bayar dan apa yang akan saya tampilkan. Betul. Nah, begitu juga ketika awal-awal saya bermain hipnotis, skrip itu penting gitu. Oh, saya memberikan sugesti menghilangkan angka 6 gitu ya. Kepada siapa? Bagaimana? Kadang-kadang terutama hipnotis ya, banyak saya harus lepas naskah ketika di lapangan. Ternyata suyat saya, objek saya di atas panggung berbeda dengan apa yang kita rencanakan. Gitu loh. Kita harus berubah. Nggak bisa memaksakan skrip juga. Skrip itu adalah untuk pegangan kita agar tidak melenceng, tidak keluar dari jalur yang harus kita sampaikan. Nah, beberapa kali saya mengadakan pelatihan untuk teman-teman hipnotis ya, untuk teman-teman pesulap menulis naskah, banyak yang tidak tertarik. Karena buat mereka memang pertama sih tidak ada kebiasaan mereka untuk menulis ya. Sehingga mereka malas aja gitu. Impromptu ya. Iya, akhirnya ya udah bisa trik, dia lihat permainan orang seperti itu copy paste. Copy paste. Gitu. Betul. Sehingga banyak teman-teman yang bermain gitu-gitu aja. Karena apa? Karena copy paste dari yang pernah dimainkan oleh orang lain. Monoton ya. Ya. Ketika saya main salah satu trik ya, menghilangkan koin di atas meja, orang biasa akan melihat, oh ini koin hilang, selesai. Tapi ketika saya menggunakan istilah dengan segitiga bermuda, saya bercerita tentang segitiga bermuda, saya ambil kertas, saya buat segitiga, dan ketika saya lihatkan uang itu tiba-tiba hilang, beda ceritanya. Karena ada hipnosisnya ya, ada cerita. Saya bilang, tahu nggak segitiga bermuda? Segitiga bermuda itu apapun yang masuk ke tengahnya itu hilang. Gitu. Pesawat lewat di tengahnya hilang. Nah, segitiga itu seperti itu. Saya buat segitiga di kertas, saya pegangin uang, saya lihat ini nggak hilang, begitu masuk ke tengah, hilang. Jadi sebetulnya bukan bagaimana kita memainkan trik gitu, tapi bagaimana kita mempertunjukkan trik itu menarik bagi orang lain. Gitu. Semua orang mungkin bisa trik, tapi bisa mempertunjukkan trik ini secara baik itu tidak semua orang. Nah, kebanyakan orang ketika berbicara kursus sulap atau belajar sulap, mereka mengutamakan adalah belajar trik, tapi tidak pernah belajar bagaimana mempertunjukkan trik itu. Bagaimana satu trik ini dikemas menjadi beberapa cara pertunjukan. Gitu. Ada meja terbang. Orang biasanya meja terbang, musik, meja terbang. Selesai gitu, terbang aja. Tapi ketika saya cerita bahwa ada sebuah pohon yang ditebang, bangun lagi, bangun lagi. Dan pohon itu menjadi meja gitu loh. Dan mejanya itu adalah sekarang yang ada di hadapan saya. Dan bisa terbang, itu akan beda ketika orang menerima. Nangkepnya menerima. Dan keren, itu hiburan keren. Gitu. Betul. Kita menjual hiburannya. Kalau istilah Romy Rafael, so what gitu loh. Kalau kamu udah bisa menciptakan keajaiban, terus mau apa lagi? Karena banyak pesulap hanya mengandalkan gua bisa, lu nggak bisa, gitu istilahnya. Tapi bukan berpikir bahwa bagaimana sebenarnya yang kita bisa ini bisa mereka terima sebagai, sehingga ketika orang nonton sulap, adanya adalah cuman begitu-gitu doang. Kenapa yang dipertunjukkan hanya terkesan pesulap itu bisa dan orang lain yang menonton nggak bisa? Harus ada yang mungkin ceritanya juga, edukasinya juga. Selalu saya bilang meaning itu sangat penting, meaning dalam sebuah pertunjukan itu sangat penting untuk orang bisa bayangin lah, kalau kita nonton film silat atau film jagoan, begitu film itu selesai, kita lihat orang yang keluar, jalannya gagah-gagah, seolah-olah dia menjadi jagoan di dalam film itu. Padahal mereka tahu itu film ya. Itu film, itu pertunjukan, ada sutradaranya. Dan apa yang dilakukan si jagoan itu semuanya trik gitu kan. Yang terbunuh pun tidak terbunuh gitu ya. Tapi begitu datang, keluar udah kayak jagoan semua. Bahwa ada sekian menit, sekian detik, ada sebuah perubahan dari sesuatu yang kita pertunjukkan. Gitu. Itu yang paling penting sebetulnya. Memberikan sebuah perubahan. Pertunjukan, penyajian, hiburan adalah memberikan perubahan kepada seseorang. Bayangkan betapa banyak orang yang ketika harus mengungkapkan rasa cintanya melalui sebuah lagu yang diciptakan oleh orang lain.
Kenapa? Karena lagu itu merubah sebuah sikap pada seseorang. Betul. Gitu kan? Lagunya pas banget sama suasana kita. Suasananya. Terus dia kirimkan kepada orang lain dan orang itu mengerti. Padahal dia tidak pernah menciptakan lagu. Ada sebuah perubahan yang paling penting. Gitu. Dalam. Nonton film romantis, yang pacaran nonton itu keluar gandengan. Nggak mungkin nonton film romantis keluar ribut gitu kan. Gandengan mesra. Karena apa? Ada perubahan sikap. Ya, karena ya itu kalau di dunia hipnotis mereka dua-duanya dihipnotis oleh film itu. Sehingga ini kasarnya kalau bahasa anak-anak muda, ini gua banget nih berdua. Tiba-tiba pas keluar langsung gandengan. Nah, balik lagi ke konsep tentang pelajaran. Untuk guru-guru. Guru-guru kita balik ke ini guru. juga sama konsepnya. Bahwa ketika guru-guru memberikan sebuah pelajaran, ada perubahan sikap kepada anak setelah dia belajar. Yang si anak dari segi ilmu pengetahuan, dari sisi sikap gitu loh. Itu yang paling penting sebenarnya. Betul. Bagaimana? Ya tadi memberikan sebuah pengajaran yang menghipnotis kepada anak-anak. Anak-anak menyukai, ketika anak-anak rindu untuk ketemu gurunya lagi di kelas. Ketika dia bangun pagi, habis libur panjang, yang dia kenang adalah bagaimana ibu itu atau guru itu menghibur mereka, memberikan pengajaran yang sangat berguna. Betul. Menghormati guru itu betul-betul karena memang guru itu bisa digugu dan ditiru. Nah, itu yang memberikan sebuah kerinduan kepada anak untuk belajar. Itu bagian penting dari pendidikan hipnotis untuk para guru. Betul. Betapa jangan sampai guru tuh disebelin sama anak gitu ya. Guru datang ini kadang-kadang ya sampai anak-anak berdoa untuk gurunya sakit. Moga-moga gurunya sakit, gurunya sakit. Kenapa? Tidak memberikan efek yang baik juga kepada si guru gitu. Anak juga. Tapi ketika guru itu disenangi oleh anak, punya sikap yang baik, anak itu selalu mencoba untuk ketemu lagi sama gurunya, berdekatan dengan harus gurunya. Tepat ya Pak ya. Karena ada beberapa anak teman saya, itulah pokoknya. Ditanya, kenapa nggak mau sekolah? Ya kan, manggil saya dong. Saya olah, saya mainin pakai sulap dulu Pak. Jadi saya mirroring, ngaca, saya masuk dulu ke dunia dia. Ketika dia udah nyaman, emang di sekolahan ada apa sih? Saya masuk dengan bahasa dia. Iya, aku nggak mau sekolah karena ada ibu ini galak. Wah, itu ternyata masalahnya. Ketika diolah, Bu, penerapan sama ibu yang galak itu kita kasih dulu penerapannya begini Bu. Kalau yang khusus anak ini ya Bu, bla 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 bla. Akhirnya ketika si ibunya nerapin metode dari saya kan sinkron tuh. Anaknya sudah saya doktrin, ibunya juga saya doktrin. Akhirnya mereka nyaman sampai saat ini. Itu luar biasa banget ya Pak ya. Saya pernah diundang oleh orang tua karena anaknya tidak suka matematika. Anaknya tidak suka matematika. Betul. Gitu loh. Jadi setiap kali pelajaran matematika selalu kenapa jeblok dan anak itu sangat membenci pelajaran matematika. Ternyata anak itu tidak menemukan sebuah keasikan dalam dunia matematika. Maka saya ajarkan belajar matematika dengan matematik magic gitu loh. Matematika sulap gitu loh. Saya coba untuk pertunjukan sebuah trik sulap dengan matematika dan anak itu untuk mencoba untuk memecahkannya. Jadi saya tidak mengajarkan bagaimana trik itu bisa terjadi, tapi mereka yang suruh mencari sendiri gitu. Ya. Setelah mereka menemukan, mereka asik dan dia bisa mempertunjukkan itu karena dia paham. Betul. Jadi ada konsep pendidikan namanya contextual learning and teaching. Jadi kita mengajar kepada sesuatu yang memang dibutuhkan oleh anak. Ya. Atau membuat anak itu membutuhkan pelajaran yang disampaikan oleh guru. Jadi contextual learning and teaching gitu loh. Nah, itu juga adalah bagian dari sebenarnya hipnotis dalam dunia pendidikan. Bagaimana anak menjadi merasa penting, merasa perlu untuk belajar ilmu. Karena kayak sulap gitu ya, guru tuh belajar sulap, belajar dongeng gitu ya. Itu modalitas yang harus dimiliki guru selain mata pelajaran. Bentar aja.